Fasilitas umum seharusnya didesain agar mudah diakses bagi semua penggunanya, khususnya bagi pejalan kaki. Seperti yang kita ketahui, banyak fasilitas bagi pejalan kaki kurang diperhatikan, apalagi di kawasan perkotaan. Keselamatan pejalan kaki menjadi sangat perlu, mengingat banyaknya kendaraan-kendaraan umum. Trotoar merupakan fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, di antara fasilitas lainnya seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan atau fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dan manusia lanjut usia atau lansia. Dalam video, tampak trotoar sudah ramah akan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas karena sudah dilengkapi oleh guiding block. Guiding block artinya blok-blok untuk penunjuk jalan. Fasilitas ini dibangun sebagai upaya pemerintah memberikan akses bagi penyandang tunanetra agar dapat berjalan kaki secara mandiri mengikuti garis kuning tersebut. Pemasangan guiding block harus benar mengingat setiap tekstur timbul di blok-blok tersebut memiliki arti tersendiri. Fasilitas umum selanjutnya adalah taman atau ruang bermain anak. Dalam video tampak taman bermain sudah ramah akan anak. Ruang bermain ramah anak merupakan salah satu indikator kabupaten atau kota dan provinsi untuk memenuhi hak bermain anak. Ruang bermain anak merupakan wadah yang mengakomodasi kegiatan anak bermain dengan aman dan nyaman. Bermain memiliki banyak manfaat bagi anak. Melalui bermain, tumbuh kembang anak secara optimal dan menyeluruh akan terbentuk dengan baik. Selanjutnya ada jembatan penyeberangan. Jembatan penyeberangan sebagai alat penyeberang merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam menyeberang jalur lalu lintas. Dalam video tampak jembatan penyeberangan belum dapat dikatakan ramah akan penyandang disabilitas dan lansia karena masih banyak unsur-unsur yang belum memadai dalam jembatan tersebut. Di dalam video juga kita dapat melihat jembatan penyeberangan hanya ditunjang dengan tangga saja, yang dimana perlu adanya lantai miring pengganti tangga untuk memudahkan akses difabel. Di sini saya akan memperkenalkan salah satu fasilitas di kota, yaitu jembatan penyeberangan. Jembatan penyeberangan adalah fasilitas pejalan kaki untuk menyeberang jalan yang ramai dan lebar atau menyeberang jalan tol dengan menggunakan jembatan, sehingga orang dan lalu lintas kendaraan dipisah secara fisik. Jembatan penyeberangan ialah suatu sarana atau fasilitas yang diperuntukkan bagi pejalan kaki untuk melakukan aktivitas penyeberangan atau pencapaian pada tempat yang berseberangan pada suatu ruas jalan dengan kondisi lalu lintas yang relatif padat dengan mobilitas yang tinggi. Jembatan penyeberangan juga digunakan untuk menuju tempat pemberhentian bus seperti busway Transjakarta di Indonesia untuk memberikan akses kepada penderita cacat yang menggunakan kursi roda. Tangga diganti dengan suatu akses dengan kelandaian tertentu. Nah, mengapa pejalan kaki harus menyeberang di jembatan penyeberangan? Karena itu adalah salah satu akses untuk mempermudah kita untuk menyeberang. Dan yang sulit untuk menyeberang bisa mudah untuk menyeberang.
Seiring berjalannya waktu, tentunya sarana dan prasarana yang berada di negara kita semakin ditingkatkan. Banyak fasilitas umum yang tentunya diperbarui mengikuti perkembangan zaman. Namun, apakah pembaruan tersebut disandingi dengan perhatian khusus terhadap keempat golongan dari kelompok rentan, yang mana dari kelompok ini termasuk ke dalamnya penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, dan juga ibu hamil. 4 fasilitas umum yang saya angkat kali ini sebagai penduduk dari kota Jakarta Utara ialah RPTRA, trotoar, stadion, dan tempat ibadah terutama masjid, yang mana saya pahami lebih dalam dibandingkan rumah ibadah lainnya. Ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA. Sesuai dengan nama yang diberikan, tentunya RPTRA mengusung konsep ruang terbuka hijau yang bersahabat untuk anak-anak di kawasan DKI Jakarta. Hal ini dimulai diinisiasikan pada zaman kepemimpinan Gubernur Basuki Cahayapurnama. Dari hasil yang saya amati, seluruh RPTRA menyediakan berbagai macam fasilitas bagi para penggunanya, terutama bagi anak-anak, mulai dari taman bermain, taman edukasi interaktif, sarana olahraga, hingga tempat untuk sekedar bersantai disediakan secara bervariasi di tiap-tiap lokasinya. Golongan lansia dan ibu hamil tidak perlu ragu untuk berkunjung karena tersebar bangku-bangku di seluruh penjuru RPTRA sebagai titik istirahat bagi para pengunjung. Penyandang disabilitas pun tidak perlu khawatir. Pasalnya, dalam pembangunan RPTRA, pemerintah DKI Jakarta memperhatikan keramahan area RPTRA bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Sehingga disediakan ramp yang dimanfaatkan oleh pengguna kursi roda, serta penunjuk jalan yang dipasang di sepanjang jalur RPTRA sebagai pemandu untuk para tunanetra. Kemudian ada sidewalk atau yang lebih santer di telinga kita dengan nama trotoar, merupakan salah satu fasilitas yang banyak tersebar di sepanjang jalan di Jakarta. Sejak kenaikan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, trotoar mengalami banyak perombakan, mulai dari pelebaran, penanaman pohon, pemasangan penunjuk jalan bagi tunanetra, serta bangku-bangku taman yang disebarkan sepanjang trotoar. Sehingga tentunya dengan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas trotoar di wilayah Jakarta telah menerapkan sistem ramah bagi keempat golongan kelompok rentan, meskipun masih ada sebagian kecil wilayah yang belum menerapkan hal tersebut. Stadion yang umumnya diperuntukkan sebagai sarana olahraga dan event-event publik tentunya harus memiliki fasilitas yang memadai bagi seluruh penggunanya. Oleh karenanya, dalam rancangan pembangunannya, pemerintah tentu harus memperhatikan hal tersebut. Saya akan menggunakan contoh Jakarta International Stadium, stadion terbesar di Indonesia yang berlokasi di Jakarta Utara. Stadion tersebut memperhatikan keramahan bagi para difabel dengan membangun ramp, menyediakan tempat penonton bagi para difabel, serta toilet yang memudahkan para difabel untuk buang air. Namun sayang beberapa fasilitas ini belum seluruhnya dimiliki oleh beberapa stadion dengan kapasitas lebih kecil. Sehingga masih dirasa belum lengkap fasilitas tersebut bagi penyandang disabilitas di wilayah Jakarta. Yang terakhir ialah tempat ibadah yang mana di sini saya contohkan sebagai masjid. Masjid-masjid di Jakarta Utara meskipun beberapa masjid terbilang tidak begitu megah, namun sudah memperhatikan keramahan bagi para lansia, anak-anak, dan juga ibu hamil. Hal ini dapat diperhatikan melalui bangku-bangku yang disediakan bagi para pengunjung yang tidak mampu berdiri dalam waktu lama, seperti para lansia dan juga ibu hamil. Anak-anak pun disuguhkan dengan fasilitas seperti taman bacaan Quran bagi anak-anak yang biasanya menyediakan kelas pembelajarannya secara gratis. Namun sangat disayangkan penyandang disabilitas belum begitu dimudahkan untuk mengunjungi rumah ibadah umat muslim ini. Meskipun telah tersedia rem di banyak masjid untuk menanjak, namun toilet dan area ibadah yang diperuntukkan khusus untuk difabel belum banyak tersedia di area masjid, terkecuali yang memiliki daya tampung besar. Sehingga dari pembahasan saya tersebut dapat saya tarik kesimpulan bahwa hampir seluruh fasilitas umum Jakarta, khususnya Jakarta Utara, telah menerapkan konsep ramah bagi golongan rentan. Namun apa yang menjadi kekurangan ialah biasanya fasilitas tersebut baru tersedia bagi titik-titik tertentu yang mampu mencakup masyarakat dalam jumlah sangat banyak, sehingga masih banyak
terdapat titik yang kekurangan area ramah bagi golongan rentan. Saran yang dapat saya berikan ialah selain menunggu langkah pemerintah untuk mengambil langkah pembangunan, alangkah baiknya apabila warga sekitar pun turut melengkapi fasilitas umum yang tersedia dengan fasilitas ramah golongan rentan sehingga seluruh aspek masyarakat dapat menikmati fasilitas bersama-sama. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Johan, ingin merefleksi proses penyelesaian tugas kelompok terkait pengamatan terhadap fasilitas-fasilitas umum. Nah, fasilitas umum yang saya amati ada tiga, yaitu trotoar, ruang bermain, dan jembatan penyeberangan. Dari tiga fasilitas tersebut, memang sudah ada fasilitas yang ramah dan ada juga fasilitas yang belum ramah terhadap kelompok disabilitas, lansia, dan anak kecil. Nah, seperti yang sudah tampak dalam video, walaupun fasilitas tersebut sudah ramah, tetapi perlu kita sadari adalah kurang terjaganya fasilitas tersebut, dalam arti kurang terawat. Dalam proses pengerjaan tugas kelompok ini, tentunya ada beberapa hal yang menantang. Salah satunya adalah karena anggota kelompok bukan dari satu daerah yang sama. Tentunya hal ini sangat menantang, sehingga setiap anggota kelompok harus saling mengkoordinasi agar tugas kelompok dapat selesai sesuai dengan harapan. Selain itu, dalam proses pengerjaan tugas kelompok ini ada juga eh, beberapa hambatan. Nah, hambatan yang saya rasakan adalah susahnya untuk mencari fasilitas umum tersebut karena di daerah saya sendiri belum bisa dikatakan ramah terhadap kelompok disabilitas, lansia, dan juga anak kecil. Mungkin sekian refleksi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.